Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Insyaallah kita akan lanjutkan tadabbur surah Yasin. Mengapa kita mesti pelajari supaya apa pesan-pesan di surah Yasin ini? Insyaallah kita ambil pesannya, tadabburkin insyaallah. Baik, kita sudah sampai di ayat 47. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas fenomena kejadian yang Allah bentangkan di depan manusia. Pertama, bumi yang mati, bumi yang mati. Kemudian bumi yang mati itu Allah sirami air hujan lalu hidup. Yang kemudian bagaimana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang, ayat berupa matahari. Kemudian Allah bentangkan berupa air yang turun, berupa tumbuhan-tumbuhannya, kemudian berupa malam dengan siang, malam ditarik ke siang, siang ditarik ke malam. Sesudah berbicara tentang ayat-ayat kebesaran Allah, ini ujungnya hari kiamat dan ujungnya tentang kematian. Kalau Bapak perhatikan ayat seperti ini, pada umumnya seragam bicara tentang akidah, terutama akidah rububiyah, tauhid rububiyah. Sering kita lihat tanda kebesaran Allah pasti sebentar mati hari kiamat. Tanda-tanda kebesaran Allah mati hari kiamat. Coba kita lihat di amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun summa kalla sa'lamun. Satu, alam naj'alil arda mihada, tidak kau cipta, lihat bumi ini kami bentangkan, wal jibala autada, kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasaknya, wa halaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahatmu, wa ja'alnan nahara ma'asya, kami jadikan siang datang kepadamu sesudah malam sebagai tempat mencari nafkah. Dan seterusnya ada 16 ayat ke bawah bicara Allah tentang hari kiamat. Itu pembuktiannya secara yang di depan mata manusia bahwa akan pasti ada. Allah ingin mengajak kita berpikir sekalian. Itu sesuatu yang konkret di depan kita. Nah, termasuk di sini sesudah Allah bentangkan tanda-tanda kebesarannya yang oleh akalnya manusia harus berkata ada pasti Tuhan, ada pasti yang menggerakkan, ada yang menghidupkan, ada yang membangkitkan, ada yang mematikan. Disuruh beramal. Apa amalannya? Wa iza qila lahum, kalau memang kau beriman kepada semua itu, bangkitkan dirimu apa? Anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan sebagian saja. Ini bukan semuanya, sebagian. Mimma itu sebagian kecil. Kalau ukuran standar zakat ya berarti 2,5%. Masih kita berikan sepenuhnya, yakni 97,5. Silahkan kau pakai. Apa perkataan orang kafir yang belum siap menerima ayat-ayat tadi? Qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir ketika disuruh berinfak, keluarkan hartanya yang dia cintai kepada orang-orang lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Yang menyerukannya itu apa dia bilang? Anutaimu man law yasha Allah, masa saya disuruh saya memberi makan kepada orang miskin, orang yang lagi berkebutuhan? Kan
Allah yang Maha memberi, masa Allah tidak bisa memberi itu? Coba bayangkan baik, akal-akalnya orang kafir, orang munafik, orang musyrik hampir sama bahasanya itu. Bahasa menentang dengan gaya-gaya itu kadang-kadang logikanya, masa saya disuruh memberi makan, kan Allah yang Maha memberi, masa Allah tidak bisa memberi itu? Ya, man la yasha Allah ata'amahu in antum illa fi dalalin mubin. Coba bayangkan, orang-orang kafir ini yang menuduh orang beriman, kamu orang-orang yang sesat. Jadi kalau sesekali bapak-bapak dapat tuduhan sesat, biasa itu Pak. Keras sekali, biasa itu. Ya, dengan segala celaan-celaannya, ya, dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh nabinya, terutama yang merasa terganggu kepentingannya, kepentingan kebiasaannya diganggu, muncul, ya, kepentingan tradisi budayanya mereka mau diganggu, sudah. Kalau ada orang Pak terganggu kepentingannya, pasti bikin perlawanan, sudah pasti sunnatullah itu. Ini orang-orang kafir ini, salah satu hal yang paling berat bagi mereka itu berinfak. Dengan alasan menolak di sini, masa Allah tidak bisa memberi? Masa Allah tidak bisa menolong hambanya itu yang miskin kalau Allah yang punya semua? Ini siapa ya? Ini logika-logika begini adalah logika-logika orang yang sesat. Tapi kadang-kadang dilemparkan kepada kita. Jadi kalau ada orang jemaah sekalian yang 1000 alasan untuk berat mengeluarkan zakatnya, infaknya, wakafnya, dan harta yang dimilikinya, itu cara-cara berpikir yang dibangun dari orang kafir dengan tuduhan-tuduhan kecil. Pertanyaan lagi berikutnya, ini wa yaquluna, mereka orang-orang kafir ini. Kalau orang kafir itu Pak, jangan selalu bayangkan orang yang tidak bersyahadat. Orang bersyahadat sekalipun dia ingkari sebagian ayat, ingkari sebagian hadis, bisa jadi masuk kita di situ dalamnya. Wa yaquluna, mereka orang-orang kafir munafik ini, mata hazal wa'du in kuntum shadiqin, kapan janji Allah itu? Hari kiamat, hari berbangkit, hari ditiupnya sangkakala, kapan itu? In kuntum shadiqin, kalau kau memang benar, coba kasih cepat nih, itu yang selalu mengancam. Kasih cepat datang hari kiamat itu. Ini orang-orang kafir Pak ya, selalu mau minta bukti-bukti yang itu seolah-olah mengejek. Mana bening itu hari kiamat? Kalau kau bilang ada hari kiamat, mana itu? Maka ma yanzuruna illa sihatan, tidak perlu dia menunggu lama, tidak perlu. Bagi Allah itu gampang sekali. Illa sihatan wahida, kecuali satu teriakan saja, satu suara saja, ya. Ta'khuzuhum, maka kamu itu dalam keadaan kamu semua mati semua, dalam keadaan bisa jadi kan wahum yakhsimun, kamu dalam keadaan cekcok, berselisih, berkelahi, kamu tidak sadari. Biasanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang munafik itu yakhsimun, suka cari masalah, suka cari pertengkaran, perkelahian. Lalu fala yastatiuna, kalau yang seperti itu sudah tiba bagi kamu, wahai orang-orang munafik, musyrik, kalau nanti tiba hari kiamat, ya fala yastatiuna, kau tidak bisa lagi satu tausiatan, kau tidak bisa lagi memberi wasiat. Itulah sebabnya Pak, kalau Anda bisa diwasiatkan, wasiatkan memang. Iza hadar ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah, apabila tanda-tanda kematian Anda sudah tiba, maka hendaknya bikin wasiat-wasiat, terutama yang meninggalkan banyak harta. Itu sudah bisa bikin wasiat-wasiat. Nah, satu, yang kedua tidak bisa lagi berwasiat, karena datang satu teriakan saja Pak, satu teriakan saja. Wala ila ahlihim, dan kamu tidak bisa kembali kepada keluargamu. Tidak bisa, kalau
Cari mana keluargamu satu persatu, mana istrimu, mana anakmu, mana suamimu, mana orang-orang dekatmu. Kau tidak bisa lagi yarjun, kau tidak bisa kembali lagi. Nah, wa nufikha fis suri, ketika tiupan sangkakala ini as-sur, ya, faizahum minal ajadasi, maka tiba-tiba mereka itu bangun semua dari kuburannya, ila rabbihim yansilun, mereka segera berkumpul semua nanti yang kita nanti akan bahas di padang mahsyar. Ya,